Aduh, suara lagi kayak gini habis sedih. Nah, sebuah film terbaru versi live action dari manga menceritakan tentang dua sahabat yang berambisi ingin punya kekayaan 1 triliun dolar, Brad. Dah, gimana tuh bentuk duitnya? Mereka bertekad membuat bangkrut seorang bandar judi legend yang licik dengan kemampuan yang mereka miliki. Maaf ya, Brad, suara saya lagi habis kayak gini. Sorry kalau nggak nyaman. Seru deh, Brad, karena dalam film ini ada aksi hacking juga aksi-aksi keren lain. Jangan lupa tonton full filmnya, oke? Kelamaan. Skuy, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Pada tahun 2020, seorang pemuda ambisius bernama Haru lagi berjudi poker dengan lawannya bernama Lee. Haru terlihat udah sangat putus asa karena uang miliknya tinggal sedikit dan kemungkinan Lee akan menjadi pemenang. Haru mencoba kembali bertaruh tapi bukannya gentar. Lee terus menaikkan nilai taruhan hingga membuat Haru hanya bisa bengong. Singkat cerita, pada masa kini kita dikenalkan dengan teman Haru bernama Gaku lagi mengajak jalan seorang wanita cantik bernama Rinrin. Diketahui Gaku udah lama menyimpan perasaan tapi masih belum berani menyatakan. Meskipun sangat grogi, akhirnya Gaku memberanikan diri menyatakan isi hati. Tapi dari kejauhan datang Lamborghini kuning melaju kencang dan kemudian... Dan inilah Trillion Game. Kedatangan Haru membuat mereka sangat kaget, apalagi datang menggunakan supercar. Tanpa basa-basi, Haru langsung menarik Gaku agar ikut. Lah, main betot aja. Gaku merasa sangat bingung karena diajak ke sebuah bandara di mana Haru telah menyewa sebuah jet pribadi. Mereka pun segera masuk ke dalam pesawat dan Gaku bertanya kemana sebenarnya mereka akan pergi. Haru berkata bahwa pemburuan mendapatkan 1 triliun dolar akan berlanjut. Dari situ kita mengetahui bahwa pada tahun 2023, Gaku dan Haru telah berhasil mendirikan perusahaan bernama Trillion Game dan saking ambisiusnya, Haru akan membuat perusahaan itu semakin mendunia. Akhirnya Haru dan Gaku tiba di Montenegro untuk masuk ke kasino yang hanya diperuntukkan bagi kaum elit. Tapi Haru mengajak Gaku tanpa undangan hingga Haru meminta Gaku menunjukkan kemampuan yang gak lain dan gak bukan sebagai hacker. Dari kejauhan Gaku mengamati QR code yang digunakan para tamu undangan. Lalu tanpa berlama-lama, Gaku segera menghack sistem tersebut agar mereka bisa masuk ke dalam kasino. Tentu para petugas merasa heran karena merasa asing dengan Haru dan Gaku. Tapi saat QR code di-scan, mereka ternyata terdaftar sebagai undangan hingga diperbolehkan masuk. Haru memberitahu jika semua orang yang ada di sana telah mendepositkan uang sebanyak 1 miliar yen atau sekitar 108 miliar rupiah demi mendapatkan undangan masuk. Sontak Gaku sangat terkejut karena jika bukan nge-cheat, mereka gak akan bisa masuk. Di tengah-tengah itu orang yang dulu pernah bermain judi dengan Haru yang gak lain dan gak bukan adalah Lee, ternyata adalah pemilik kasino itu. Diketahui saat ini Lee dikenal dengan nama Wolf Lee karena mempunyai perusahaan bernama Wolf. Dia memiliki kekayaan yang sangat banyak dan dijuluki sebagai Raja Kasino. Haru sangat ingin bermain poker dengan Lee dan tentu ingin sekali mengalahkannya. Gak lama Haru memasuki meja permainan poker dan akan bermain dengan para pengunjung lain. Di awal permainan, Haru mencoba memperhatikan setiap gerak-gerik dari lawan agar Haru bisa menguasai dan membaca karakter masing-masing lawan.
Dalam satu permainan, Haru berhasil menjadi pemenang, tapi wajah Haru tetap datar demi menguasai permainan. Kemudian dalam permainan selanjutnya, Haru menaikkan taruhan dan lagi-lagi berhasil memenangkan permainan. Haru menaikkan lagi taruhan dan membuat semua yang ada di sana sangat terpukau. Saat kartu dibuka, lawan Haru mendapatkan tris as, tapi Haru tetap tenang karena ternyata Haru memiliki kartu flush. Wow! Kemenangan Haru itu membuat Lee curiga bahwa Haru telah bermain curang. Lee pun segera memerintahkan anak buahnya bernama Romana untuk menjadi bandar permainan. Permainan pun kembali dilanjutkan dan Romana menyadari bahwa Haru bermain curang. Dengan cepat dia memanggil tim pengaman agar mengecek apa yang telah dilakukan oleh Haru. Ternyata semua kartu telah Haru tandai dan dia melihatnya dengan sebuah lensa khusus. Hingga atas hal itu Haru bisa terus memenangkan permainan. Oh gitu caranya. Haru merasa sangat malu dan akan meninggalkan meja permainan, tapi kemudian dengan cepat Haru mengajak Gaku kabur karena gak ingin ditangkap. Mereka pun terus berlari hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Haru dan Gaku terus berlari, tapi pada akhirnya mereka berhasil ditangkap. Meskipun ditodong senjata, Haru sama sekali gak gentar karena semua ini merupakan bagian dari rencana yang telah dia siapkan. Lee diberitahu bahwa Haru dan Gaku adalah pemilik perusahaan bernama Trillion Game. Mendengar itu Lee sangat terkesan karena Haru memiliki perusahaan yang hebat yang bergerak di banyak sektor, mulai dari game, media, animasi, bahkan layanan pembayaran. Lee bertanya kenapa Haru berani meretas sistem undangan dan curang saat bermain poker. Seketika Haru menjawab bahwa dia udah sangat menantikan pertemuan dengan Lee. Haru menjelaskan jika Trillion Game bertekad ingin membuka kasino pertama di Jepang dan agar bisa terwujud, Haru ingin bermitra dengan perusahaan Lee. Demi meyakinkan Lee, Haru berkata akhir-akhir ini pengunjung kasino di Makau mulai menurun karena harus tunduk pada aturan pemerintah. Berbeda dengan Jepang, kasino justru bisa menjadi pemasukan negara. Ditambah lagi Lee ingin membuka pasar baru dan menargetkan masyarakat Jepang. Tapi untuk membuka kasino, Lee harus bermitra dengan perusahaan Jepang. Millionaires don't use astrology. Berdasarkan pandangan dari kartu tarot, Lee merasa bahwa Haru bisa diandalkan. Lee pun meminta agar Haru bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi saat ingin membangun kasino. Jika Haru berhasil, maka Lee gak akan ragu untuk bermitra dengan Trillion Game demi membuka sebuah kasino pertama di Jepang. That man, he might be useful. Sejenak kita flashback ke masa lalu saat Lee berhadapan dengan Haru di meja poker. Haru diingatkan jika dia belum kalah dalam permainan, tapi Haru kalah karena gak punya uang. Lee menegaskan jika ingin menjadi egois, maka Haru harus punya uang yang banyak. Akhirnya Haru kembali ke Jepang mengumumkan kepada para karyawannya bahwa Trillion Game akan membangun kasino pertama di Jepang. Haru menjelaskan bahwa bisnis tersebut akan sangat menguntungkan karena Trillion Game bergerak dalam berbagai sektor yang mampu menunjang bisnis kasino itu. Haru juga memberitahu bahwa Trillion Games akan bermitra dengan Wolf Group. Kemudian Gaku dan Rinrin berkata bahwa saat ini Trillion Games punya saingan, yaitu perusahaan Ukita Group yang juga akan bermitra dengan Wolf Group. Haru pun bertekad ingin menyelesaikan semua perizinan lebih dulu agar bisa segera bermitra dengan Wolf Group karena proyeksi keuntungan per tahun yang bisa didapat sebanyak 150 miliar yen atau sekitar 16,3 triliun rupiah. Wow, gila!
Di keesokan hari, Haru mengenalkan Romana pada Rinrin karena akan ikut memeriksa izin dari lokasi tempat kasino yang mana akan dibangun di sebuah pulau di prefektur Okayama. Tapi setibanya di sana mereka cukup kaget karena banyak tulisan penolakan atas proyek kasino yang akan dijalankan. Di sana mereka bertemu dengan perwakilan Dragon Bank Group bernama Kirika yang akan ikut berinvestasi dalam proyek itu. Ternyata Haru udah saling kenal dan sangat terkejut karena Kirika berpartner dengan pemilik Ukita Group yang kita panggil Yono aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Seketika Haru langsung berkenalan agar lebih akrab meskipun pesaing. Aduh, kayak pernah lihat ya Kirika ini, tapi di mana ya? Aduh, hehe. Nggak usah senyum-senyum, Brad. Saya tahu pikiran kalian. Di malam hari, Haru dan yang lain makan malam, lalu Romana menunjukkan jika sisi selatan pulau itu merupakan area yang strategis untuk membuat kasino. Tapi Rinrin menolak karena di sana banyak sekali penduduk dan akan berdampak terhadap pertanian dan perikanan. Setelah berpikir ulang, Haru berencana akan menggalang dukungan kepada semua warga agar bisa mendukung proyek ini. Haru merasa bahwa itu satu-satunya jalan agar bisa mendapat izin dari masyarakat setempat. Singkat cerita, Haru dan yang lain mulai bergerilya, menggalang dukungan dari masyarakat. Mereka sampai terjun langsung membantu bisnis perikanan, bahkan pertanian. Mereka juga terlibat aktif dalam banyak kegiatan masyarakat sebagai pendekatan. Tapi rencana dan niat Haru diketahui oleh seorang kakek yang kita panggil aja Mang Engkus aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, yang sama sekali gak mau dibantu oleh Haru karena kedekatannya pada masyarakat punya niat terselubung. Mang Engkus bersama beberapa warga menolak dengan sangat tegas proyek pembuatan kasino dan meminta Haru agar segera pergi dari pulau itu. Di sisi lain, Yono dan Neneng Kirika bernegosiasi dengan wali kota bagaimana caranya membujuk masyarakat untuk pindah tempat. Mereka menjanjikan kepada wali kota akan mendukung penuh di pemilu yang akan datang jika berhasil membuat masyarakat setuju dengan proyek kasino. Akhirnya pada keesokan hari, Haru, Romana, Yono, dan Kirika menggelar pertemuan. Haru berkata bahwa dia gak akan menyogok warga demi mengizinkan pembangunan kasino dan merelokasi mereka. Mendengar itu Yono tertawa karena pasti yang dipikirkan Haru adalah membuat reklamasi. Yono sama sekali gak khawatir karena dia udah mengendalikan wali kota dan pasti masyarakat akan mendukung rencana proyeknya. Beberapa waktu kemudian pihak Trillion Game dan Ukita Group akan mempresentasikan rancangan proyek masing-masing dan menjawab pertanyaan dari masyarakat. Meskipun awalnya sangat percaya diri, tapi Trillion Game justru mendapat hambatan. Gaku menjadi sangat grogi, apalagi Haru belum datang-datang. Yono dan Gaku mulai ditanya oleh masyarakat dan Yono berhasil membuat masyarakat kagum dengan rancangan proyeknya. Yono berjanji akan mengembangkan jaringan transportasi baik laut dan udara dan selain itu, Yono akan merelokasi warga ke apartemen atau rumah baru yang udah disiapkan. Kemudian Gaku menjelaskan rencana dari Trillion Game di mana mereka akan membangun reklamasi agar masyarakat gak perlu pindah. Tapi seketika si Tang Kurakyono ngomporin warga bahwa reklamasi akan berdampak buruk bagi lingkungan. Di tengah-tengah itu cucu dari Mang Engkus berkata bahwa masyarakat sama sekali gak butuh kasino. Semua merasa tertampar karena omongan dari anak kecil itu benar. Kasino bukan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi Yono berkata jika pulau tersebut harus menerima kemajuan dan gak usah memperdulikan pendapat sebagian kecil warga. Gaku gak setuju dengan pendapat Yono karena bagaimanapun penolakan itu adalah pendapat dan harus dipertimbangkan.
Secara tiba-tiba Haru datang dan tentu membuat Gaku sangat senang karena Haru lebih bisa menjelaskan. Dengan kemampuan public speaking yang handal, Haru mulai menjelaskan rancangan proyeknya di mana Cerulean Game gak akan menghancurkan rumah untuk membuat kasino, dan juga Haru udah mendapatkan izin dari pemilik tambang yang gak lain dan gak bukan adalah Mang Engkus. Semua itu Haru lakukan karena dia gak mau merusak laut dan gak mau masyarakat direlokasi dan berencana akan membuat kasino di lokasi tambang. Haru juga akan membeli batu hasil tambang untuk proyek pembangunan kasino. Haru mulai menjelaskan rencana pembangunan proyek kasino yang akan dibangun di sisi utara tepat di kawasan pertambangan. Haru punya konsep ingin menjadikan pulau itu seperti resort masa kini di mana alam dan industri bisa berdampingan. Semua gak perlu khawatir karena pembangunan kasino sama sekali gak akan mengganggu bisnis pertanian dan perikanan. Mendengar itu akhirnya semua warga sepakat dan mendukung rencana proyek dari Cerulean Game. Wah, mantap! Pada keesokan hari, Haru, Gaku, dan Rinrin mengumumkan pada para karyawan bahwa perusahaan telah mendapat izin dari pemerintah. Meskipun sektor bisnisnya berbeda, tapi Haru akan melibatkan semua departemen perusahaan demi suksesnya bisnis kasino karena perusahaan mengeluarkan modal sebanyak 500 miliar yen atau 54,3 triliun rupiah atau setengah dari total keseluruhan investasi. Singkat cerita, 1 tahun kemudian pembangunan kasino telah selesai dan kini udah bisa digunakan sebagai pusat hiburan. Lee merasa sangat terhormat dan berterima kasih pada Haru dan Gaku karena pada akhirnya bisa membangun resort kasino di Jepang. Selain itu, kasino tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas hotel yang mewah dan fasilitas hiburan lain. Dan tentu aja, kasino mampu membantu menambah pendapatan negara. Demi menjaga keamanan, Gaku ditunjuk sebagai kepala security untuk membuat sistem keamanan paling canggih. Siapapun gak akan bisa sembarangan masuk, apalagi berbuat kejahatan, karena setiap gerak-gerik pengunjung akan terus diawasi oleh AI. Para pengunjung juga akan sangat mustahil melakukan kecurangan. Sistem tersebut langsung menyala saat ada seseorang yang dari tadi hanya diam di depan mesin slot. Haru dan yang lain pun segera menghampiri, meminta orang itu agar segera pergi. Ternyata orang itu bernama Mr. Kedoin, investor yang dulu memberikan dana kepada Haru. Pada suatu hari, Haru berusaha masuk ke ruangan Wolf Group, tapi meskipun mereka bermitra, Haru sama sekali gak diperbolehkan masuk. Haru menjadi curiga karena Lee beserta anak buahnya selalu datang dan pergi membawa koper dan tas yang entah apa isinya. Dari sana Haru pergi ke ruang kontrol mengawasi apa yang anak buah Lee bawa. Haru sangat terkejut karena anak buah Lee keluar dari ruangan membawa tas berukuran besar. Hal itu membuat Haru semakin curiga jika Lee lagi melakukan sesuatu yang ilegal. Di sisi lain, Mr. Kedoin terus mengawasi apa yang dilakukan oleh Lee beserta anak buahnya. Hingga akhirnya dia pun tahu bahwa Lee melakukan penggelapan emas batangan yang dikirimkan lintas negara dan kemungkinan kantor di kasino itu menjadi tempat untuk menyembunyikan semua emas batangan. Gaku dan Rinrin juga menyadari ada sesuatu yang gak beres di kasino karena banyak orang yang mengeluarkan banyak uang tapi hanya mengambil chip sedikit. Selain itu mereka juga hanya bermain sebentar dan menukarkan kembali chipnya. Rinrin curiga bahwa mereka lagi melakukan pencucian uang. You good? I'm fine. Let's go. Kemudian Gaku mengikuti orang-orang yang dicurigai, tapi aksinya malah ditahan oleh Romana. Gaku menjadi sangat gugup, apalagi dia gak pandai berbicara. Akhirnya Gaku mengurungkan niat mengikuti orang-orang tadi. Gaku melaporkan kecurigaan terjadi praktik pencucian uang pada Haru, tapi Haru memasang wajah datar dan malah balik bertanya jika Gaku gak boleh sembarangan menuduh. Haru berkata kalaupun itu terjadi, bukan tanggung jawab kasino.
3 hari kemudian kasino kedatangan orang mencurigakan dan membuat Gaku sangat curiga. Seketika Gaku menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah orang yang dulu pernah bermain di kasino. Gaku merasa aneh karena orang itu terus memenangkan permainan dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Gak lama berselang datanglah orang-orang yang sama sekali belum pernah bermain di kasino. Harus segera pergi ke ruang kontrol agar bisa mengawasi mereka. Tapi secara mengejutkan, Romana ada di sana. Wah, mencurigakan sekali. Kemudian Kirika menghubungi Haru, tapi Romana menahan Haru mengangkat telepon. Romana langsung memeluk Haru, mengalihkan pandangannya dari layar kamera pengawas. Kemudian Romana berbisik jika dia memeluknya bukan sebagai mitra bisnis, tapi keinginan sendiri sebagai wanita. Aduh, ternyata itu hanyalah pengalihan karena orang yang tadi dicurigai pergi ke toilet mengambil senjata yang telah Romana siapkan dan akhirnya terjadi aksi perampokan. Aksi tersebut diketahui oleh Haru hingga dia menuduh Romana telah bersekongkol dengan para perampok. Tanpa pikir panjang, Haru segera pergi mengamankan pengunjung dan menangkap para perampok. Dengan keahlian yang dimiliki, Haru berhasil menghajar para perampok dan dengan cepat Gaku menyalakan sistem keamanan. Tentu para perampok sangat panik karena mereka gak bisa kabur. Kemudian saat seorang perampok bersiap akan menembak Gaku, Haru segera berlari untuk melindungi Gaku. Tapi kemudian... Beberapa saat kemudian, Haru masih terbaring gak sadar di rumah sakit. Hal itu membuat Gaku sangat sedih dan merasa bersalah karena sistem keamanan buatannya gak berfungsi. 1 minggu kemudian Gaku terus menemani Haru karena gak kunjung sadar. Dikarenakan udah lama Gaku diminta untuk istirahat dan Rinrin akan menggantikannya. Tapi Gaku gak mau pergi karena merasa jika semua itu adalah kesalahannya yang gagal membuat sistem keamanan dengan baik. Seketika Rinrin segera memeluk Gaku agar dia tenang. Aduh, mau dong? Dengan perasaan yang sangat bersalah, Gaku memutuskan kembali ke kasino, tapi di sana dia disambut oleh Lee. Kejadian perampokan itu membuat Lee sangat marah karena bisa-bisanya kasino kecolongan, ditambah sampai hari ini para pelaku belum tertangkap. Lee meminta Gaku agar bertanggung jawab dengan apa yang terjadi, dan karena gak bisa berbicara, Gaku gak bisa menolak usulan dari Lee di mana Wolf Group akan bermitra dengan Ukita Group. Atas hal itu, berdasarkan kontrak yang ada, semua aset kasino mulai dari mesin slot sampai fasilitas game yang dikembangkan Trillion Game akan menjadi milik Wolf Group. Pengambil alihan aset tersebut membuat saham perusahaan Trillion Game menurun dengan tajam dalam waktu singkat. Para pemilik saham serempak menjual saham karena Trillion Game gak lagi bermitra dengan Wolf Group. Dia sangat senang karena itu bisa jadi awal kehancuran dari perusahaan Haru. Di sisi lain, kita akhirnya tahu jika aksi perampokan itu adalah rencana dari Lee. Lee bahkan ingin membuat saham perusahaan Trillion Game sampai pada titik terendah agar dia bisa mengakuisisi semua media, game, sampai konten anime dengan harga yang sangat murah. Gokuro datta na. Mada korekara desu. Sementara itu Haru saat ini masih terbaring di rumah sakit dan dijenguk oleh Kirika. Dia merasa kasihan karena Haru gak kunjung sadarkan diri. Seketika Kirika mencium kening Haru agar dia bisa segera sembuh. Saat akan pergi, tiba-tiba Haru menarik tangan Kirika, padahal dari tadi gak sadarkan diri. Lah!
Pada malam hari, Lee dan Yono mengadakan pesta menandai kesepakatan kerjasama di antara mereka. Tanpa diduga, Haru datang dalam acara itu lalu mengucapkan selamat atas kerjasama tersebut. Kedatangan Haru itu ingin membahas soal dana patungan sebesar 10 miliar yen atau sekitar 1 triliun rupiah. Haru meminta Lee agar bermain poker melawannya dengan mempertaruhkan semua harta yang dia miliki. Akhirnya mereka pun bersiap di meja permainan dan Romana menjadi bandar dalam permainan itu. Putaran pertama dimulai dengan taruhan sebesar 1 miliar rupiah, kemudian Lee menaikkan nilai taruhan menjadi 1,5 miliar rupiah. Haru kemudian membuka kartunya dengan queen dan 9 skop hingga membuat tuper. Melihat itu Lee sama sekali gak gentar karena kartu miliknya 4 of a can, dan atas hal itu Lee menjadi pemenang dalam putaran tersebut. Permainan pun terus berlanjut, mereka berdua saling menaikkan taruhan, tapi sayangnya Haru terus kalah. Chip yang Haru miliki menjadi semakin sedikit dan hanya bisa bertaruh sebesar 700 juta rupiah. Tapi Lee menaikkan taruhan sampai 2 miliar dan tentu membuat Haru sangat bingung. Kemudian dengan pede Haru membuka kartu dan dia mendapatkan tris. Lee segera mengeluarkan kartunya dan ternyata dia mendapatkan full house. Tentu Lee bisa kembali memenangkan permainan. Wah, gila nih aki-aki, jago. Tibalah pada putaran terakhir dan Haru sangat gugup sampai keluar keringat dingin. Dan ternyata Haru berjudi sambil menahan rasa sakit dari luka tembak. Permainan kembali dimulai di mana kali ini Lee mempertaruhkan semuanya alias all in. Seketika Lee berkata bahwa Haru kemungkinan akan melarikan diri seperti dulu. Haru menjawab sambil tersenyum karena situasi sekarang udah berbeda. Dari kejauhan Gaku datang dan membuat Haru sangat senang. Haru berkata jika dia selalu yakin bersama Gaku hingga mereka pun mempertaruhkan perusahaan Trillion Game, Haru akan memberikan semua yang Lee minta mulai dari game, media, anime, dan konten lain. Sedangkan jika Lee kalah, maka kasino itu akan seutuhnya menjadi milik Haru dan Romana akan ikut kerja dengan Haru. Gak lama chip senilai 1 triliun yen atau sekitar 108,6 triliun rupiah telah tertumpuk di masing-masing. Permainan kembali dilanjutkan tapi Haru kurang beruntung karena kartu miliknya adalah 4 dan 2 skop. Seketika wajah Haru menjadi sangat tegang dan itu disadari oleh Lee karena dia mempunyai pocket kings dan ternyata Lee mendapatkan kartu 4 of a can. Dia pun mempertaruhkan semuanya alias all in. All in. Seriously? Dikarenakan kartu river atau kartu terakhir dari bandar belum dikeluarkan, Haru masih punya harapan mendapatkan strike flush. Tentu Haru sangat H2C alias harap-harap cemas, tapi tiba-tiba Straight flush. Haru berhasil mendapatkan kartu strike flush dan akhirnya dia pun keluar sebagai pemenang. Wah, gila, bisa gitu ya? Tapi Lee menuduh Haru telah curang dan Romana ikut bersekongkol. Sontak Lee bersiap akan memukul, tapi dengan cepat Haru menahannya. Haru sangat gak menyangka karena sebagai orang yang kaya raya, mentali seperti pecundang. Hugsia. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba semua pemain slot mendapatkan kemenangan dan membuat Lee semakin tertekan. Dalam sekejap semua pemain slot berhasil memenangkan jackpot. Ternyata Gaku telah menghack sistem permainan karena bagaimanapun Gaku adalah pembuat sistemnya. Secara tiba-tiba terdengar suara tembakan membuat situasi menjadi sangat keos. Gaku pun mengajak Lee segera melarikan diri sebelum ada polisi datang. Lee segera pergi ke ruangannya untuk mengambil barang berharga yang dia simpan di berangkas rahasia. Dan benar aja, selama ini Lee telah menyembunyikan emas batangan dalam berangkas itu. Dengan cepat Lee segera membereskan semua emas batangan dan akan kabur.
Saat akan pergi, Haru dan Gaku menahan Lee, lalu Haru masuk ke dalam ruangan Lee. Haru merasa senang karena telah mendapatkan bukti kejahatan Lee. Ternyata selama ini Haru telah mengetahui bahwa Lee menggelapkan emas batangan, tapi Haru belum bisa mendapatkan bukti. Lee telah bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari Mr. Kedoin, wali kota, hingga Mang Engkus. Tapi bukannya takut, Lee justru mengingatkan bahwa yang dilakukan Haru itu percuma karena gak ada bukti. Seketika Mr. Kedoin datang menjelaskan bahwa dia udah tahu yang mana Lee membeli emas curian lalu akan menjualnya lagi melalui pasar gelap. Meskipun udah terdesak, Lee tetap beralibi bahwa dia hanya menyiapkan emas untuk kliennya. Dengan cepat Gaku menunjukkan bahwa saat di berangkas tadi, aksi Lee telah berhasil direkam oleh partnernya sendiri yang ternyata adalah Yono. Yono melakukan itu semua karena dulu diberitahu oleh Haru bahwa Lee hanya akan memanfaatkan mereka dan jika kasino udah berhasil dibangun, maka Lee akan membuang mereka. Akhirnya Haru dan Yono memilih bekerja sama agar gak disingkirkan oleh Lee dan mendapatkan kembali kasino tersebut. Haru mencoba bernegosiasi dengan Lee jika semua bukti itu gak akan dia sebarkan karena semua mafia pencucian uang dan transaksi ilegal pasti akan marah bahkan membunuhnya karena kebodohannya sendiri. Haru meminta agar Lee menyerahkan kasino ini padanya dan bukti-bukti itu gak akan disebarkan. Nozomi wa nanda? Pada keesokan hari, Cerulean Game akhirnya mengakuisisi bisnis resort kasino dan luar angkasa milik Wolf Group. Hal itu membuat Cerulean Game menjadi perusahaan operator resort terbesar sedunia. Kemudian Haru mengenalkan seorang investor yang gak lain dan gak bukan adalah ayah dari Kirika. Meskipun pada awalnya ayah Kirika senang karena kehancuran Cerulean Game, tapi pada akhirnya Kirika berhasil meyakinkan sang ayah agar mau berinvestasi demi kehormatan Kirika dan tentu mengalahkan Haru. Singkat cerita, Haru dan Gaku tergabung dalam daftar 50 besar miliarder global dan mereka menempati peringkat 29 dan 30. Haru sangat menantikan saat itu karena mimpinya mendapatkan $1 triliun udah tercapai. Semua keberhasilan ini membuat Gaku akhirnya berani mengungkapkan perasaan pada Rinrin dengan melamarnya. Sementara itu meskipun mimpinya udah tercapai, Haru mengajak lagi Gaku untuk membuat perusahaan roket dan ternyata Haru udah membeli sebuah pulau. Haru benar-benar sangat ambisius karena gak berhenti walaupun semuanya udah dia miliki. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, belajar dari Haru bahwa kita jangan pernah menyerah jika ingin menggapai semua yang dicita-citakan. Tetap semangat beradku semua ya. Ingat, gak ada yang gak mungkin. Jangan lemah, oke? Oke lah beradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.